Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Palembang, melaju dengan mutu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan jauh dari wabah COVID-19. Baik, perkenalkan saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Ini kali pertama kali saya bisa menyapa Bapak Ibu dan kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD, kebetulan saya dulu pernah menjadi dosen di Universitas PGRI Palembang dan sekarang juga tetap masih menjadi dosen, cuman bedanya kalau dulu dosen tetap, sekarang mungkin dosen terbang. Baik, saya dari Bengkulu, mudah-mudahan yang di Palembang, di Muara Enim, di Prabumulih semuanya sehat-sehat saja. Saya pada semester ini diberi amanah mengampu mata kuliah supervisi pendidikan. Saya sedikit akan berbicara terkait supervisi pendidikan, menambah wawasan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering mengenal supervisi, sering dilakukan supervisi di sekolahnya, tapi kita mungkin belum secara mendetail memahami apa itu supervisi. Yang pertama kita bicara dasarnya dulu. Jadi dasarnya itu ada di Permendiknas. Kenapa ada supervisi itu? Karena ada Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Itu. Kemudian ada juga di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga sama tentang standar proses. Jadi dulu Permendiknas karena menterinya Menteri Pendidikan Nasional, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di Permendikbud ada nomor 22, di Permendiknas ada 41, sama-sama bicara tentang standar proses dan itu bicara terkait supervisi pendidikan. Kemudian ada juga Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Ini terkait kompetensi pengawas. Jadi kalau nomor 12 itu kompetensi pengawas, sementara Permendiknas nomor 13 tahun 2007 itu bicara kompetensi kepala sekolah. Jadi cuma beda satu angka. Kalau Permendiknas nomor 12 tahun 2007 bicara kompetensi pengawas, Permendiknas nomor 13 tahun 2007 bicara terkait kompetensi kepala sekolah. Nah, salah satu kompetensi kepala sekolah itu adalah kompetensi supervisi. Nah, itulah dasarnya kenapa dilakukan supervisi pendidikan. Baik, supervisi dilakukan bukan untuk menakut-nakuti atau membuat orang stres, membuat guru takut, ya. Tapi supervisi itu sebenarnya hakikatnya itu adalah bantuan. Hakikatnya seperti ini. Jadi supervisi itu adalah bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau ini supervisi akademik ya. Kalau dia supervisi manajerial, bantuan yang diberikan kepada kepala sekolah untuk sama meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menjadikan sekolah efektif. Karena dia berupa bantuan, maka dia tidak membuat orang stres. Bantuan itu berarti ketika dilakukan, maka akan ada perubahan. Yang tadinya mungkin guru mengajar menggunakan konvensional, teori metode-metode konvensional, sekarang sudah beralih ke metode yang sudah kontemporer, menggunakan beberapa model pembelajaran, strategi pembelajaran, tidak hanya ceramah. Baik, di dalam supervisi itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama itu supervisi akademik, yang kedua itu adalah supervisi manajerial. Supervisi akademik itu adalah bantuan profesional kepada guru. Jadi kalau kita mensupervisi guru itu namanya supervisi akademik. Bantuan kepada guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Itu bisa berupa bimbingan dan hakikatnya dilakukan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Di dalam supervisi akademik itu banyak macamnya. Ada supervisi klinis, ada supervisi kelas. Ya. Nah, berikutnya ada yang kedua adalah supervisi manajerial. Jadi supervisi manajerial ini adalah bantuan profesional yang diberikan kepada kepala sekolah dan staf dalam mengelola pendidikan untuk mempertinggi kinerja sekolah sehingga mencapai sekolah efektif. Jadi kalau akademik itu terkait guru, kalau manajerial itu terkait kepala sekolah maupun tenaga pendidikan, tenaga administrasi, laboran, perpustakaan. Nah, itu adalah supervisi manajerial. Baik manajerial maupun akademik, keduanya itu sangat penting. Semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang supervisor pendidikan. Jadi kepala sekolah itu udah otomatis supervisor, gitu ya. Supervisor pendidikan itu bertugas untuk memantau, menilai,
mensupervisi, membina, dan mengembangkan, sekaligus membuat laporan atau melaporkan. Nah, tugasnya ini penting dilakukan dalam rangka untuk pembelajaran itu berubah, menjadikan guru lebih aktif, kreatif, tidak monoton, tidak hanya yang penting ngajar, asal gue datang, asal yang penting tidak absen. Nah, ini kan salah ya. Nah, di dalam supervisi itu kan ada dua tadi, ada manajerial dan ada akademik. Jika kita bicara manajerial, maka yang ditanyakan atau difokuskan itu terkait visi misi tujuan sekolah. Nah, ini udah dibuat dengan benar. Apakah hanya dibuat ikut-ikutan copy paste? Nah, apakah visi misi ini sudah dibuat sesuai dengan kondisi real sekolah? Sudah tahu visi itu to be, sementara misi itu to do. Nah, itu harus jelas. Jadi jangan buat visi itu muluk-muluk yang akhirnya tidak bisa dicapai oleh sekolah, karena kondisi real sekolah tidak bisa mencapai yang diinginkan. Jadi harus pasti. Kemudian ditanya apa, difokuskan juga terkait kurikulum sekolah, pengelolaan sekolah, sarana prasarana, tenaga kependidikannya seperti apa, apakah sudah sesuai kualifikasinya apa belum, kemudian siswanya gimana inputnya, kemudian outputnya apakah sesuai standar kita ketika keluar seperti apa, lingkungan pendidikan bagaimana, sampai kepada ujian. Ujiannya apakah sudah menggunakan IT atau belum, begitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara supervisi akademik yang diawasi, itu kita bicara terkait kinerja guru sebenarnya. Dari kinerja guru itu terkait perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai tindak lanjutnya. Dan karena ini kinerja guru, maka kita bicara kurikulum mata pelajarannya seperti apa, proses pembelajarannya sudah benar belum, bimbingan dilakukan atau belum, media dan alat yang digunakan up to date atau tidak, ataukah sudah sesuai dengan materi, media, materi sama enggak, penilaiannya apakah sudah menggunakan autentik atau belum. Kalau dia menggunakan kurikulum 2013 harus melakukan penilaiannya authentic assessment. Hasil belajarnya meningkat enggak siswa? Kalau tidak meningkat, apa yang menjadikan masalahnya? Nah, itu harus dipecahkan bersama dengan pengawas. Jadi pengawas selalu memberikan bantuan. Dan ini semua yang dilakukan oleh pengawas ini memberi bantuan ini kalau semuanya belum terpenuhi. Nah, supaya ini menjadi ideal. Kemudian kompetensinya, seorang supervisor itu harus memiliki kompetensi kepribadian. Dia harus paham supervisi manajerial, dia harus paham supervisi akademik, harus mengerti juga evaluasi pendidikan. Kemudian dia juga melakukan penelitian dan pengembangan, serta dia memiliki kompetensi sosial. Pengawas sekolah itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Junto PP Nomor 32 Tahun 2013. Nah, di sini yang saya ceritakan tadi bahwa memang tugas supervisi itu adalah melakukan supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian di pasal 55, peran dan tugasnya pemantauan, melakukan supervisi, melakukan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Jadi supervisor ini harus bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, sedikit terkait dengan supervisi pendidikan. Semoga Bapak Ibu memahami apa yang bisa saya berikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.